teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini aku sedang berada di kawasan Kota Gede. Tahukah teman-teman, apa sih keunikan dari Kota Gede itu? Nah, jadi Kota Gede ini merupakan salah satu wilayah di daerah istimewa Yogyakarta yang menyimpan banyak sekali sejarah ya. Salah satunya adalah Kota Gede ini pernah menjadi ibu kota pertama dari Kerajaan Mataram Islam. Selain itu, kita bisa belajar banyak hal nih, mulai dari kekayaan budaya, makanan khasnya, ada kipo, ada kembang waru, ada legomoro, dan masih banyak lagi. Selain itu, ada juga kerajinan yang terkenal dari daerah Kota Gede ini. Adakah teman-teman yang tahu apa sih kerajinan yang terkenal dari Kota Gede ini? Ya, kerajinan perak. Nah, dalam video kali ini aku akan membahas mengenai bagaimana sih sejarah Kota Gede dan juga kerajinan perak, mulai dari sejarahnya, dan kita nanti bakalan datang langsung ke tempat pembuatan dari kerajinan perak secara langsung. Oke, ikuti video aku ya. Halo teman-teman, saat ini aku sedang berada di Museum Kota Gede. Di sini kita bisa belajar banyak hal, mulai dari sejarah Kota Gede, peninggalan barang-barangnya, ataupun budaya serta warisan yang lainnya. Nah, sebelum masuk ke museum, kita perlu menitipkan barang kita terlebih dahulu. Ikuti aku yuk. Kita sudah berada di ruangan pertama ya, paling depan. Di sini kita bisa melihat ruangannya itu cukup unik ya teman-teman. Bangunan museum ini memiliki keunikan arsitektur yang memadukan gaya Jawa, Eropa, Arab, dan Tiongkok. Perpaduan budaya ini tampak dari tiang bergaya Korintian, kaca patri warna-warni, serta pintu dan jendela besar yang menjadikannya daya tarik wisata sejarah. Selanjutnya, di ruang virtual interaktif ini, pengunjung dapat menjelajahi sejarah Kota Gede dengan cara yang lebih menarik dan modern. Melalui peta dan tampilan digital, kita dapat memahami bagaimana Kota Gede berkembang sebagai pusat budaya dan perekonomian pada masa lalu. Baik, saat ini aku sudah berada di dalam Museum Kota Gede dan dibersamai oleh Bapak. Mungkin bisa berkenalan? Saya Maru, saya salah satu staf di Museum Kota Gede. Baik, saya izin bertanya seputar Kota Gede. Untuk yang pertama, mungkin bisa dijelaskan mengenai sejarah dari Kota Gede, dari perannya mungkin pas menjadi ibu kota Kerajaan Mataram Islam. Jadi sejarah Kota Gede ini kan dibuka ketika Ki Ageng Pemanahan mendapat hadiah, mendapat seperti imbalan dari Kerajaan Pajang setelah menumpas pembukaan. Jadi pembuka waktu itu Ki Ageng memilih tempat ini di sebuah Kota Gede yang waktu masih banyak mentoknya. Jadi itu istilahnya adalah babat alas mentok waktu dulu. Sekarang tinggalan arkeologisnya bisa ditemukan di sekitar Masjid Gede. Itu di situ ada Cungkup Watu Gilang, yang di situ ada tinggalan bekas, diduga tinggalan bekas tempat duduk raja itu singgah sana, dan beberapa artefak yang lain. Kalau Kota Gede ini sendiri kemudian perkembangannya adalah setelah dari Ki Ageng Pemanahan, terus nanti turun ke anaknya, terus nanti ke Sultan Agung. Itu kan masih menjadi ibu kota pemerintahan Kerajaan Mataram, sebelum akhirnya oleh Sultan Agung pindah ke Kerto. Di Pleret ya? Iya, sebelum Pleret Kerto dulu. Jadi kan di Pleret itu ada dua situs, yang satu situs Kerto, satu situs Pleret. Jadi ketika setelah Kota Gede ini jadi istilahnya ditinggalkan, Kota Gede ini tidak seperti ibu kota kerajaan yang lain yang biasanya itu kan dari Pajang, dari Kerta, dari Barat, setelah ditinggal kotanya itu terus menjadi mati gitu ya. Tapi Kota Gede ini tidak, karena salah satu alasannya adalah di Kota Gede ini kan ada makam raja khusus, makam yang diistilahkan sesepuhnya kerajaan-kerajaan itu, jadi dikeramatkan. Ketika perkembangannya, ketika ada perang Jawa pun di sini juga tidak menjadi area perang, karena itu Pangeran Diponegoro juga
diduga memang tidak melewati area sini karena itu adalah salah satu tanah apa namanya, tanah yang dianggap suci itu ya. Kota Gede dapat selain itu pasar gede itu setelah ditinggal pun dia karena masih ada makam dan banyak orang yang masih kesini, jadi tidak terus serta-merta Sultan Agung pindah ke Kerta terus apa namanya cuma pindah ke sana kegiatannya tidak, tapi karena Sultan Agung sana juga berkonsentrasi untuk penguatan militer kan. Sementara di sini kegiatan ekonomi terus berjalan, jadi memang walaupun ditinggal dan walaupun berpindah Kota Gede masih terus berkembang. Terus di masa selanjutnya itu Kota Gede juga mendapat pengaruh seperti Perak itu tadi, nanti mungkin banyak itu karena ada hubungan dengan Belanda, hubungan dengan sini juga tidak menjadi area yang menjadi apa istilahnya area yang dijajah secara sasaran militer gitu. Maka terjadi pertukaran budaya, salah satunya adalah Perak itu yang mendapat pemesanan dari salah satu istri dari gubernur Hindia Belanda waktu itu. Jadi malah potensi Kota Gede sebagai yang memiliki kerajaan Perak malah semakin berkembang sih ya. Dan itu pun akhirnya juga membuat karakter Kota Gede itu sendiri sebagai kota Perak. Jadi memang semakin berkembang. Terus selain budaya yang lain juga salah satunya kalau saat ini kan Kota Gede terkenal dia kalau nggak wisata budaya Perak. Terkait rumah ini kan bekas tempat tinggal dari Ibu Hajah Nuriyah. Beliau ini salah satu orang Kalang yang sukses dalam area berbisnis perhiasan. Jadi kan perhiasan waktu itu selain perak juga ada berlian, juga ada emas juga. Bu Hajah Nuriyah ini salah satu saudagar yang bisa ambil potensi dari Kota Gede dan menjualnya ke banyak pasar. Jadi dia ini sangat kaya raya. Rumahnya salah satunya kan yang dipakai museum itu kan ini gimana tadi Mbak yang tinggalkan? Untuk ini ya, jadi sebagai tempat jadi museumnya. Kenapa bukan akhirnya menjadi museum ya? Ini jadi setelah Bu Hajah Nuriyah ini kan dibangun museumnya, rumah ini dibangun dari tiga tahap. Tahun 1913 itu bagian dalam sini rumah inti. 1931 itu adalah bagian yang agak luar sebelah sana, nanti di apa namanya kaca-kaca pagar itu ada angka-angkanya. Kemudian 38 bagian belakang sini semua ditambah di terang. Jadi selama dari awal sampai ke depan ini, kemudian di tahun 1950-an ketika Bu Hajah Nuriyah jatuh sakit, rumah ini ditinggalkan oleh keluarga aslinya dan kemudian setelah dititipkan kepada kayak bekas ngindung, bekas karyawan gitu. Jadi dirawat tapi bukan oleh keluarga. Kemudian ketika kondisi kan 1950-an Indonesia juga kondisi politiknya belum stabil, 50-an, 60-an, 70-an gitu. Jadi rumah ini memang belum ditinggalkan karena orang-orang Kalang memang pada suka pada cenderung meninggalkan area sini karena jadi di sini kita masih di ruangan Perak, ruangan keahlian lokal. Di sini diperlihatkan beberapa barang jenis hasil kerajinan Perak. Kalau di sini diceritakan bahwa dulu Kota Gede itu membuat kerajinan peraknya masih seperti barang-barang polos dan itu adalah barang-barang yang bersifat fungsional, jadi bukan yang belum ada estetiknya begitu. Terus waktu itu seperti yang saya bilang tadi ada hubungan dengan Belanda, dengan salah satunya adalah Maria Agnes van Gisnen. Itu beliau melihat potensi Kota Gede sebagai perajin perak, kemudian mulai memesan barang-barang yang memiliki dekoratif yang rumit yang sifatnya detail-detail seperti apa ya, misalnya satunya frame foto gitu, yang perhiasan draw seperti ini dan miniatur itu kan tidak terlalu fungsional tapi juga memiliki keindahan. Waktu itu yang awal-awalnya yang membuat Kota Gede menjadi terkenal adalah pesanannya seperti ini, seperti piring-piring yang di atas ini biasanya seperti sumber-sumberan khas gitu, khas yang di Jawa. Jadi ada yang bersifat kayak hiasan candi, kayak kala gini. Terus ya seperti itu. Jadi waktu itu yang membuat produk Kota Gede itu berbeda. Baik teman-teman, kita bisa melihat ya di sini terdapat banyak sekali koleksi yang dipamerkan ya.
mulai dari benda yang fungsional ataupun benda-benda yang memang mempunyai keindahan seperti pajangan ataupun frame foto dan sebagainya. Kemudian di sini kita juga melihat beberapa alat perak alat pembuatan perak yang digunakan sebelum metode modern yang sekarang digunakan. Itu masih menggunakan yang namanya lamus, kowi, dan batu putih. Jadi ini mengatur besarnya api dan nanti peraknya biji-biji perak di ajur dan dilebur terus setelah dilebur terus menjadi ditipiskan di sini dan dipukul-pukul ditipiskan agar menjadi lebih sesuai untuk prosesannya itu diukir. Setelah ditipiskan kemudian perak yang sudah sesuai, yang ukurannya sudah sesuai itu kemudian dikasih di atas lilin. Jadi ini adalah lilin malam ya Pak. Jadi biar ketika mengukir itu tidak lari-lari gitu. Ketika dia terus diukir terus agar dia sesuai gitu. Kemudian di sini kita juga melihat alat pembuatan perak dengan yang modern. Di sini ada ini mejanya, terus ini alat-alatnya di sini. Dan kalau di sini ada imperatifnya. Berarti bisa dicoba ini Pak? Dan setup itu ada namanya, ada keterangannya. Menarik. Untuk proses yang lebih lengkap mungkin ada di video ini. Yang salah satunya adalah narasumber yaitu Pak Priyo Salim, salah satu konsultan, sangat narasumber dulu yang ketika museum ini ada beliau. Oke, teman-teman, setelah ke museum ini selanjutnya nanti kita akan berpindah ya langsung ke tempat produksi ya Pak nih untuk kerajinan peraknya. Oke, ikuti terus video ini ya teman-teman. Nah, jadi sekarang aku sudah sampai di Salim Silver. Di sini kita bakalan berwawancara dengan pemilik dari Salim Silver serta bakal melihat secara langsung proses dari pembuatan kerajinan perak. Yuk. Oke teman-teman, sekarang aku sudah berada di Salim Silver bersama dengan Bapak Priyo Salim. Oke. Mungkin kita bisa langsung berwawancara saja dengan Bapak Priyo Salim ya. Izin bertanya ya Pak, yang pertama mungkin berkaitan dengan sejarah dari kerajinan perak di Kota Gede ini Pak. Ya, sejarahnya kalau yang kita bisa temukan ternyata perak Kota Gede itu ada pada zaman Nabi 8 atau pada abad 1800, kemudian menjadi berkembang karena campur tangan dari Maria Agnes yang memesan pengrajin perak untuk barang-barang silver label. Kemudian pada ketika Jepang masuk terjadi penurunan, pada kemerdekaan Soekarno memberi bantuan bahan baku yang lebih murah di pasaran. Kemudian zaman Soeharto memberi bantuan yaitu pinjaman pengrajin bisa beli perak dengan bayar gula 1 bulan dan juga memasarkan produk perak Kota Gede sebagai sumber kenegaraan. Ya, tapi ketika krisis moneter, ketika harga perak dari 400 ke 3 juta itu istana memberhentikan pesanan karena menjadi mahal sekali, dan saat itulah mulainya krisis terjadi di Kota Gede. Krisis terjadi berulang lagi tahun 2008 ketika internasional krisis, artinya tahun 98 itu krisis yang hanya menimpa produsen dalam negeri. Tahun 2008 krisis menimpa eksportir juga. Berarti pengaruhnya lebih luas ya Pak? Ya artinya tahun 98 itu yang produsen dalam negeri mati, ya kemudian eksportir masih bisa hidup. Tapi kemudian tahun 2008 eksportir pun menjadi kolaps juga. Nah, kemudian belum bagus-bagus juga, tiba-tiba masuk COVID kemarin itu tahun 2020. Jadi sekarang semakin berat lagi, dan sekarang yang paling berat adalah pada akhir-akhir ini di mana harga perak mencapai harga tertinggi yang belum pernah tercapai selama ini, yaitu 1 kilo mencapai 25,5 juta. Jadi saat ini merupakan masa yang paling sulit bagi pengrajin perak Kota Gede. Berarti untuk kerajinan perak ini memang mengalami naik turun ya Pak dari masa ke masa Pak. Ya,
mungkin selanjutnya berkaitan dengan Salim Silver sendiri ini sejak kapan Pak kalau boleh tahu berdirinya? Kalau menurut bapak saya cerita dulu, dia bekerja di sini itu, bekerja di tempatnya nenek ya, Iya. itu ada masa kontrol Belanda, perang Durstrut kedua itu tahun 48. Agresi yang kedua ya Pak? Iya. Jadi saat itu sudah ada usaha di sini. Kemudian yang saya tahu ketika ayah saya menikah, dia bikin perusahaan sendiri. Itu artinya tahun 55 ayah sudah bikin perusahaan sendiri. Kemudian saya lahirkan tahun 98, sudah selesai dari tinggi sampai sekarang. Kalau untuk koleksinya Pak di sini ada menyediakan koleksi apa saja Pak? Tentu saja produksi itu bisa wujud barang-barang besar seperti yang diciptakan oleh orang tua kami dulu, minato, patung-patung seperti ini. Dan kemudian yang ini hanya pesanan-pesanan khusus. Tapi kalau yang pekerjaan sehari-hari karena kaitannya dengan pasar, yaitu kita hanya memproduksi perhiasan macam-macam, dari anting-anting, kalung, gelang, kalung, itu yang kita kerjakan. Oke teman-teman, sekarang aku sudah berada di tempat proses pembuatan secara langsung kerajinan peraknya ya. Nanti kita bakalan melihat satu persatu bagaimana proses dari awal sampai menjadi kerajinan perak yang cantik dan indah. Proses pembuatan kerajinan perak dilakukan melalui beberapa tahapan dengan memerlukan tingkat ketelitian dan kesabaran yang tinggi. Mulai dari tahap awal hingga proses penyelesaian akhir, sehingga menghasilkan karya yang memiliki keunikan serta nilai estetika yang tinggi. Teman-teman, itulah perjalanan kita di Kota Gede. Mulai dari Kota Gede sebagai ibu kota pertama dari Kerajaan Mataram Islam, kemudian mengenai warisan budaya dan juga kerajinan perak yang melegenda. Semoga perjalanan kita hari ini bisa memberikan wawasan terutama mengenai keistimewaan Yogyakarta, terkhusus pada Kota Gede. Sampai jumpa di video berikutnya. Kalau ke Jogja, jangan lupa mampir ke Kota Gede. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.